Beli jajanan, scan aja pakai MotionPay. Diterima di semua toko seluruh Indonesia. Dia perginya gue turunin di tempat yang sama, Di sebelah? pulangnya iya sama kan, di tempat yang sama, pulangnya Oke. pun gue turunin di tempat yang sama. Iya, di Perginya tempat yang sama. aman, pulangnya dia ke Jambretan. Oke, Tapi dia bilangnya katanya gue kong kalingkong sama pencopet, kan aneh. Ini kan sebentar lagi nih, banyak KBRI sama Irma mau tanding Ya, fighting. mau tinju fighting. nih. Iya, betul. Persiapannya sendiri gimana nih? Persiapannya, waduh, minggu ini padat banget karena kemarin aku juga alhamdulillah sama Pak Presiden KAI, Pak Cucu Sanjaya diangkat menjadi Humas DKI Jakarta untuk organisasi Kongres Advokat Indonesia. Jadi suatu kehormatan yang sangat besar karena kemarin ini di tanggal 30 kita baru Rakernas di Bali bersama Bapak Gubernur Bali juga, Pak Wayan Kostrad. Nah, terus kan sibuk banget nih lagi di dunia pengacara, sementara aku juga harus update juga kan, aku harus tinju. Jadi kemarin sebelum aku ke Bali aku sudah latihan tinju dan itu udah diliput juga. Walaupun tenagaku lagi habis, capek banget karena aku harus ngurusin sidang. Besok juga sore aku ada sidang lagi di kenotariatan gitu ya. Jadi minggu ini benar-benar harus ngejar berat badan aku, harus turun banyak karena kan aku harus ngimbangin Irma. Irma kan ya berat badannya sekitar 55 kilo lah. Sementara kan aku masih 59. Nah, aku dikit lagi dan insya Allah hari Sabtu latihan tinju gitu. Jadi doain aja mudah-mudahan nanti aku boxing melawan Ikan Mujair itu akan menang. Amin. Oke. Ini gimana latihannya? Saat ini udah Latihannya sih jadi gini, kalau minggu ini karena aku padat dengan urusan pengacara, kan ini dunia yang sangat berbeda. Mungkin gak semua orang bisa kayak gitu ya, karena kalau di dunia lawyer kita harus tegas, harus jelas ya kan, gak bisa salah. Kalau di dunia entertainment kan kita harus ugal-ugalan, lucu, bercanda. Di minggu depan nanti kalian harus liput aku akan gila-gilaan untuk latihan tinju karena kan udah dikit lagi. Jadi memang pelatih tinju aku juga Opa Sony juga sudah menunggu, insya Allah di hari Sabtu ini kita akan latihan tinju. berarti udah turun berat badannya udah berapa? Kemarin kan 63, sekarang udah 59. Aku nurunin berat badan di dokter Chelsea gitu. Jadi doain aja. Aku juga bilang sama dokter, dok gue target 45 karena kan aku pengen seksi lagi. Habis tinju aku mau operasi bagian payudara gitu loh. Terus aku mau launching lagu aku yang judulnya Halalin Aku. Insya Allah mungkin nanti di Holy Wing. Pokoknya tungguin aja, bakal ada gebrakan. Wah, itu ciptanya Aldi Taher, lagunya yang kemarin aku nyanyi waktu acara awards. Oke, KBRB ini gimana artinya? Sejauh ini gimana artinya? Secara fisik mungkin lagi Secara fisik agak capek ya, karena kan waduh kemarin juga kita kunjungan gala dinner ke rumah Pak Gubernur. Terus setelah itu juga paginya juga kan di Hotel The Stone itu juga Rakernas seluruh Indonesia, ketua-ketuanya semuanya. Ya alhamdulillah sekarang jadi makin hits lah ya, dalam arti orang tuh tahu oh BRB itu udah gak halu. Jadi sekarang itu predikatnya udah bukan ratu halu lagi, tapi mungkin ratu kontroversial atau mungkin ratu prestasi gitu. Karena kan aku juga sekarang udah ketua Serikandi Laskar Merah Putih, ya kan duta BNN juga bersinar gitu. Jadi banyak hal-hal yang saat ini yang aku capai itu hal yang positif. Orang tuh akan tahu oh ternyata BRB itu smart, oh ternyata BRB itu dahsyat ya, megang organisasi banyak. Aku juga bendara umum Himpunan Pengusaha Artis Indonesia. Jadi banyak banget yang aku create. Jadi doain aja buat semuanya netizen. Pokoknya di 2022 ini BRB seperti Britney Spears. KBRB tadi kan udah ketemu nih dalam satu acara. Iya tadi ketemu, gue males banget tadi, ya Allah kenapa. Aku tadi udah tag-in juga di Instagram, kenapa sih nih gue harus ketemu orang ini terus gitu loh, kenapa gitu. Karena kan ya nggak apa-apa sih, kita kan tetap berteman ya, profesional gitu. Cuman ya udah nggak teguran, cuman say hi aja gitu doang. Karena aku masih sakit hati, kalungku kan masih hilang dan dia kan menganggap bodo amat. Ya udah biarin, nanti suatu saat kalau dia kenapa-napa gue juga bodo amat. Jadi apa ini jadi akhirnya menimbulkan beban yang akhirnya terus numpuk dan Ya meledak dong nanti di tempat boxing. Makanya kan teman-teman kan pada megangnya BRB, semuanya pada megang BRB. Lu juga jangan lupa megang gue ya. Insya Allah menang lah, doain aja. Oke. Tapi gimana artinya yakin bahwa Yakin dong, karena kan dari body aja udah body membuat yakin.
Satu, aku tuh nge-gym udah 8 tahun. Stamina aku tuh di atas rata-rata laki-laki. Bayangin aja, aku kan transformasi body 2018. Dari body 105 gue bisa bikin 45 tanpa liposuction. 1 tahun tuh nge-gymnya tuh 6 jam pagi, 6 jam sore. Nah sekarang kenapa aku sedikit agak gemuk? Karena bodiku tuh udah kayak mesin, orang kalau udah gila olahraga tuh harus diolahragain. Kalau enggak tuh kendor, otot-otot semua kendor. Apalagi kan kita kehidupannya dunia malam, diundang sono, undang sini, minum alkohol, minum wine. Itu kan sebenarnya nggak boleh. Dokter juga menyarankan aku harusnya tuh tidurnya tuh jam 9, jam 10 malam, bangun pagi nggak apa-apa. Tapi tiap hari gue tidurnya jam 4, jam 5. Kemarin tidur 1 jam terus. Karena kesibukannya tuh dahsyat gitu. Dan aku kan melakukannya semua sendiri, nggak ada asisten, nggak ada manajer. Nyetir juga ini sendiri nih ke Bogor gitu. Bela-belain. Udah siap ya untuk melawan pertama. Oh siap banget dong, karena harga diri ya nggak, harga mati. Komunikasi apapun Ya just say hi aja gitu kan, tetap kita menghargai, kita kan nggak boleh juga kurang ajar tuh nggak boleh. Kan aku juga pengacara, maksudnya aku bukan orang yang kayak artis lain ya, julid boleh tapi bukan julid yang terlalu body shaming gitu loh. Paling lucu-lucuan aja, ikan mujair lah, apalah. Ya sekadar joke aja lah, walaupun hatiku sakit. Tapi kan masih dalam koridornya. Jadi jangan kita mencontohkan orang yang jadi jelek. Misalnya kita ngomongin yang parah-parah gitu, aku nggak mau. Aku tetap punya etika, walaupun mungkin aku harus mengalahkan dia. Tapi gimana nih, banyak netizen yang bilang ini mah jangan-jangan settingan belakang. Kalau settingan enggak kan, karena kita dibayar kita nggak settingan, kita dibayar jujur aja, jadi nggak ada yang settingan. Kalau Kalung juga ini dong, kalian tanyain dong, nih anak-anak media pesan aku minta tolong, karena sekarang Kapolseknya katanya semuanya diganti di Polsek Sawah Besar, dan sampai hari ini jujur aku kecewa banget karena belum ada koordinasi dari Polsek Sawah Besar tentang perihal aku. Karena kemarin cuman kirim surat udah 2 kali, baru SP2HP, masih juga pemeriksaan saksi-saksi sekeliling. Nah ini kan udah terlalu lama gitu, jadi aku mohon mudah-mudahan dengan Kapolsek yang baru, Polsek Sawah Besar, tolong ini kan masalah ini kan benar-benar serius ya kan. Aku juga udah di BAP, sertifikat berlian aku juga sudah dicek memang benar asli, bukan kaleng-kaleng, karena aku kan dituduh Irma katanya kaleng, nggak mungkin, karena itu semua datanya sudah ada di kepolisian. Jadi aku mohon pihak kepolisian Kapolsek Sawah Besar tolong lebih diatensi. Karena ini banyak banget, apalagi sekarang kan orang udah tahu nih aku pengacara, banyak banget. Presiden aku juga Pak Cucu juga menanyakan bagaimana ini dari pihak kepolisian. Aku bilang nggak tahu Pak, saya juga nggak ada follow up sama sekali gitu. Harusnya kan kita ada intens. Biasa kalau aku di Polda Metro tuh mereka tuh semua penyidiknya tuh kooperatif gitu. Nah ini aku mohon untuk penyidiknya tolong hubungin aku gitu, karena aku telepon penyidiknya pun nggak pernah diangkat. Jadi aku jadi bingung gitu loh, kok harus kayak gini gitu. Jadi tolong Kapolsek yang baru untuk lebih atensi lagi, karena kita semua menunggu. Hanya inilah bukti bahwa itu tuh benar-benar kejadiannya real, bukan palsu. Aku nggak suka kalau aku dibilang palsu-palsu, aku nggak suka. Karena sekarang aku udah bukan Barbie yang halu. Gue ini udah powernya udah gede gitu, ibaratnya gue ini udah jadi something, bukannya nothing gitu. Jadi aku mohon banget, karena banyak banget ditunggu oleh rekan-rekan pengacara seluruh Indonesia dan Laskar Merah Putih Pak, ya kan, semuanya pada menanyakan bagaimana perkembangan kalungnya Barbie gitu ya. Tolong diatensi, terima kasih. Ubur-ubur sawah nih begini. Aduh, males banget kalau ada video di sini. Lihat aja beda banget Britney Spears sama ini kan ubur-ubur. Sama apa ya? Angelina Jolie. Curut air ya, curut nangka. Curut nangka coba lihat, itu pasti harganya pasti tebal banget tuh. Orang di mana-mana nggak ada tuh pakai sepatu kayak gitu tuh. Sepatunya kagak kelihatan, lu lihat tuh. Boleh batu dia begini. Nah, itu sepatunya tinggi banget tuh. Batu gua mah mahal gitu. Enggak, celana sampai celana apa kain pel loh, lihat. Model begini. Kayak ubur-ubur. Kayak lepet ya. Oke di sini. Gue mah kayak Britney Spears sama Beyonce. Ini gak ada. Ini gimana? Saya nih anak-anak nih. Gimana nih? Ada perasaan grogi atau gimana? Akhirnya bertemu. Grogi, ngapain gua grogi sama curut? Gue juga mau buru-buru Oga. Ya pokoknya gimana nih pertanyaannya, gue juga jadi ngeblank, jadi bingung nih. Gimana nih pertama kali dipertemukan sebelum bertanding?
Iya sebetulnya gue menyesal ya kalau gue menyesal tadi gue kan nggak tahu kalau ada dia diundang Poeli kan. Ya gue nggak diundang Poeli, gue mah diundang langsung sama yang punya. Ya yang punya juga sama dua-duanya karena sampai dikasih duit juga ya gue bela-belain juga katanya nggak rugi Bo. Abis dari Bali coba pesawat gue tadi jam 1 ya kan sampai Jakarta udah jam 1 balik ke rumah jam 3 bobo sejam make up nggak sempet nyalon bodo amat ya udah langsung jalan gitu. Siapa peduli juga nanya dia naik ini Ya lo kan make up naik pesawat itu setengah jam pesawat cetek ya kan. Naik air mah gimana persiapan naik air mah? Apaan? Persiapan apa? tinju. Ya latihan lah, gue latihan. Gue harus ngalahin curut ini, ya kan, biar dia nggak banyak ngemeng-ngemeng, nggak banyak berkoar-koar, nggak halu ketinggian deh. Hati-hati orang kalau terlalu halu ketinggian, ntar ujung-ujungnya gila. Kalau gue emang udah tinggi dibandingin lo coba lihat Deh, tuh. pan sama aja lu, hak lu juga tinggi Ya, lu. hak gue juga tinggi sama banget. aja lu, sama gua nggak beda jauh. Kenapa sih kalian ngotot banget sih emosi banget? Padahal kan kalian berteman. Iya. Ya berteman sih Ya tetap berteman tapi kan percuma kalau teman nggak tahu diri. Kita kan berteman tuh harusnya teman tahu diri. Kalau ini kan teman yang tidak tahu diri. Jadi kalau menurut gua sama aja toksik gitu loh. Jadi gua udah deh sesuatu yang toksik mendingan gue jauhin deh. Mana yang toksik siapa ya? Gue yang dijamret gara-gara dia suruh gue parkir. Terus akhirnya kita berteman jadi bete karena dia nggak muter balik. Jadi gue kesel gitu doang. Boleh Kan dong lu kalau gue bilang kesel. katanya lo datang Panglima. Kan gue nanya, Ber gimana? Iya, tapi- Dia bilang iya nih gue udah ada Panglima datang, anak buahnya datang lah. Iya, karena lu kagak. Kan lo tahu juga anak gua lagi Karena kagak mau mau iya, ulangan. karena dia anaknya mau ulangan, jadi dia kagak bisa nyusul gua. Padahal kan kejadiannya baru berapa detik doang gua turun langsung dijamret. Nah itu yang gua kesel, maksudnya ya lu Nah, sebagai ya. teman lu muter. Kalau gua telepon Panglima itu 15 menit setelah gua udah kan pusing tuh namanya baru jambret robek berdarah. Nah dia kagak nongol-nongol, gue sih nggak berharap dia, emang gue nggak nyuruh dia, Irma lu balik lagi, gue kan nggak nyuruh. Kan gue nanya. Ya kan, dia Lo nanya. bilang nggak usah Beb. Dia Panglima nanya. udah datang, Panglima siapa? Ada Iya, Panglima gue Panglima katanya. Laskar Merah Putih, Nah, ya udah, Daeng sekarang dia udah Jamal. datang ya. Gue kan nanya, kecuali gue nggak nanya. Dia nanya tapi 15 Lo menit bilang gue setelah katanya nggak kejadian. perhatian lah. Gue nanya terus, bagaimana? Terus lo bilang iya nih udah Beb. Ini ada 2 orang anak gue Panglima juga udah datang. Iya, Oh, 15 ya menit setelah kejadian, tapi Lah kan mana gue tahu begitu gue Panglima lo turun, datangnya lama. Ya, gue kan udah nawarin. dia kan kagak Gua putar balik datang. gimana? Dia nggak ngomong muter balik, dia cuma nyalain gue, lu sih lagian makanya pakai berlian, lagian olahraga pakai berlian sih lo, mungkin Nah, udah kalau itu diikutin ya kali. benar dong, ya kan. Gitu. Gue sebagai teman kan gue bilang, lo olahraga nge-gym aja segala semua Ya kan dipakai. gue emang begitu kan. Nah, ya gue Dari- sebagai teman kan gue kan ngasih tahu ke lo, tapi kenapa lo nuduh gue ada kong kalingkong sama pencopet, gila kali lo. Ya soalnya bingung kan, gue sih nggak Dan nuduh dia- tapi dia nuduh diduga gua aja, kayak curiga begitu. kan boleh. Kenapa bisa seberani itu nuduh? Iya sekarang soalnya gini, dia yang ngajakin gue satu, mobil gue dia yang suruh parkir. Gue udah bilang, Irma lo aman. Lo jangan bilang suruh parkir, kita Gua- nyari sama-sama. Iya Lo nyari, nggak inget, kita iya kan, nyari sama-sama lo nyari tempat sama-sama. parkiran. Tapi dia mengarahkannya ke situ. Gue tadi Lah kan, nggak mau di kan situ. lu nyari yang enggak, kan lu tanya yang enggak kena ganjil genap di mana? Iya, gua tanya begitu. Ya kita nyari tahu Nah, dong kita yang enggak nyari kena tahu. ganjil genap pasar baru enggak Betul. kena. Lah Iya. sekarang salah gua apa? Dia nyuruh gue parkir di tikungan sama Nudi. Gue kan bilang mobil gue gede Beb, nanti takut dibaret orang aman nggak? Tapi dia dari awal, ya udah lu di sini aja. Gue ini biasa parkir di sini. Dia bilang Mobil lu kok, aman tenang kan aja." sekarang gua tanya mobil lu Mobilnya aman, aman. kan? Nah, begitu masalah lu kejamretan berarti lu sial dong. Yang- nyalain gue. Iya kan? bukannya Aneh. sial karena dia jam 7:30 dia Masa udah deh gua gelisah. kejamretan gua yang Dia udah disalah. gelisah terus dia bilang, "Yuk Beb, kita balik," katanya. Oke. Begitu dia balik, kalau harusnya temen yang baik udah tau gue banyak perhiasan, kenapa sih dia nggak di tikungan? Itu kan mobil gue persis di tikungan. Kalau dia nganterin gue persis di tikungan, gue turun, itu kan nggak akan ada kesempatan Kan orang tahu gua arah ambil. pulangnya lurus. Nah, Awalnya juga kan lu gua turunin di situ. Lu kan pergi bareng gua, pulang bareng gua. iya di seberangnya, bukan Awalnya di depan begitu. pintu. Awalnya lu gak kejamretan. Yang kejamretan lu pulangnya. Ya makanya kalau maksud gue gini loh, intinya dia adanya kejamretan itu karena dia tidak menurunkan gue tepat di mobil. Karena Kan lu mobil tahu itu itu tikungan. Kalau Nah. gua turunin lo di situ, belakang mobil bikin macet. Lu awalnya gua turunin di situ atau perginya lu kejamretan gak gua tanya? perginya enggak, Kagak. tapi Nah, berarti pulangnya lu pas lagi sial gitu loh. Lu jangan nggak nyalain gue. mungkin dong. Iya dong. Sekarang pemirsa gue tanya ke lu semua. Dia perginya gue turunin di tempat yang sama, Di seberang. pulangnya iya sama kan? Di tempat yang sama, pulangnya Oke. pun gue turunin di tempat yang sama. Iya, di Perginya tempat yang sama. aman, pulangnya dia kejamretan. Oke, Tapi dia bilangnya katanya gue kong kalingkong sama pencopet.
aneh. Sekarang gini, oke. Ya kan? Dia nurunin Gue gue. diperiksa loh di Polsek Sawah Iya. Besar 6 jam. Iya, karena kan Karena itu dia lapor nama gue dimasukin di situ. ya karena orang yang terakhir Iya. kan. Siapa kan saksi sebagai saksi kan dia bukan bukan sebagai- Saksi itu harusnya yang orang ada di tempat kejadian. Lo nggak bisa. Iya dong. Itu kan tergantung ke Saksi kan polisinya. ada di tempat kejadian. Kan itu tergantung polisi kan, kebijakan penyidik kita kan nggak tahu. Gak ya. mungkin Lah, kalau lo nggak ngomong macem-macem. kalau gue nih ya biasanya nganterin siapapun, gue tuh pasti depan mobil orangnya. Dia memang nganterin gue di seberangnya lagi sama kayak waktu gue berangkat. Ketika gue turun baru dada-dada di balik arah, gue lagi mau ke mobil, tuh laki dari lawan arah 2 orang nggak pakai helm ngedeketin gue gitu, lawan arah naik motor MX. Terus gue kan pegang barang-barang begini ya, namanya mau nyebrang. Tahu-tahu dia langsung, itu kan padahal kalung gue itu nggak terlalu kelihatan karena gue pakai hoodie. Nah, Langsung terus dia maksudnya apa ya kalau kayak gitu? Langsung Maksudnya kayak apa? Ya? gitu. Maksudnya Enggak, kan lu jadi- berarti nuduh gue dong. bukan kayak seolah tuh kayak disetting karena Nah kan lokasi. kayak di setting. Iya, gue kan ngerasa bangke kayak dia. gitu. Berarti lu nuduh gue secara nggak Iya, langsung. gue- Siapa yang mau setting Iya, kayak itu kan gitu? tergantung Gila aja. polisi nanti Gue aja nggak ada gitu. pemikiran sampai sejauh itu loh. Hah? Kita kelarin itu. Oke. Ini kan masih momen lebaran ya, artinya kalian sudah saling memaafkan. Iya, ya makanya alhamdulillah kan ada sekarang kan gini, kita kan harus sportif aja, kan semua punya perasaan, semua punya pemikiran yang berbeda. Tapi kan kita tetap berteman ya baik, karena aku juga nggak mau yang jadi kurang ajar kan, biar gimana kita tetap respect lah sebagai teman. Tapi kalau kesel kan boleh dong gitu, karena menurut dia nurunin gue di pinggir jalan bodo amat, dia nggak mau macet. Kalau gue nggak bisa begitu, kalau gue mendingan macet tapi teman gue selamat daripada nanti teman gue ada apa-apa, itu safety-nya gue. Nah jadi kan kita berdua pikiran yang berbeda. Dia berpikir dia tipe cuek, kalau gue nggak pernah cuek. Semua yang kenal gue boleh ditanya. Namanya BRB itu, apalagi gue kan pakai perhiasan banyak dan itu letaknya di Pasar Baru. Ya ibaratnya kan serem gitu loh. Harusnya kan sebagai teman ya. Itu tergantung pola pikir orang. Ya, Makanya buktinya kembali lu lagi. perginya aman. Perginya lu Ya aman. perginya sama aman, gue. pulangnya itu dan yang Nah, suruh emangnya gue pulang tahu dia. pulangnya kagak aman. Ya makanya. Makanya Jadi pemikiran lu kan aneh, kecuali lu perginya gue tempatnya lain, pulangnya tempat pergi pulang titiknya sama di situ juga gue titiknya turunin sama. dia nggak Justru berubah. yang aneh, Ada tuh CCTV kalau nggak percaya bener, dicek titiknya aja. sama, nggak ada yang beda. Justru yang aneh ini yang kita lagi cari tahu. Kok bisa baru turun dari Nah itu mobil, lu kok bisa tiba-tiba baru turun dari dari mobil, lawan tiba-tiba lo arah, kecopetan, nah, berarti Irma nih ada dijambret, pengkar kayak gitu lo pemikirannya. Ya boleh-boleh aja kan gue mikir ya, nggak namanya manusia. Nah kan itu berarti tergantung- makanya gue bilang lu tinggal temen gak tergantung tau diri. penyidik. Lo udah, iya dong. Dia Enggak pergi dong. nebeng gue, pulang nebeng gue lo. Justru kalau Gue nggak nganter tahu pulang, diri, gue pergi pulang nganterin
lo doain aja dah ya. Soalnya dia pasti nafsu sama hidung gue nih. Gue udah tahu otaknya. Otaknya gue udah tahu. Gue kan indigo, gue udah tahu. Pasti dia jam pertama. Gue mah nggak nafsu sama langsung nggak nafsu sama hidungnya dong. Gue nafsu sama otaknya dia. Justru kadang otaknya dia tuh kadang nggak kepake. Iya, Gue mah bingung. Gue tuh bener. Gue mah kalau gue nih karena gue masih nganggep dia ya istilahnya udahlah. Gue anggap aja dia teman toksik. Tapi kalau enggak sebenarnya iya dong. Lu sebenarnya lu udah bisa kena pasal lu pencemaran nama baik. Karena di media-media lu jelas nulis nama gue tanpa inisial, lu nuduh Ya, gue. Gue kan nggak bilang langsung. Gue capture Itu semua. mah silakan aja kan sekarang masih dalam Kuasa hukum gue bilang penyidikan. nih bisa loh Irma katanya. Gue bilang Ya, silakan cuman gue aja. masih ada rasa aja mah dia rasa Kalau- kasihan aja gue. Kalau gue kan bercerita apa ngeri adanya. nanti dia nangis bombay. Aduh masa gue nangis. Makanya kita buktiin aja ntar di ring Ya, mendingan tinju. kita berantem aja daripada lapor malah pusing ya kan, mendingan kita jotos-jotosan aja olahraga. Tapi gue ngeri ribet di sini. Tapi kalian nanti siap nggak sih menang dan kalah? Ya kita sih Ya kalau gue sih udah pasti menang lawan Cucu. wah, enak aja. Yang kayak begini mah langsung mental langsung gila. Langsung ke Australia, gember-gember biasa ini kebanyakan foya-foya melulu. Lihat aja tuh. Biasa curut nangka begitu, dia gede pantatnya doang. Ketinggalan, dibogem sekali langsung pingsan. Bahasa kepala. Masa ketawa? Ya makanya kita kan, ya tetap gini loh, biar gimana kan kita tetap berteman ya. Jadi emang kalau beda pemikiran gimana coba? Gue mau nanya lo, beda pemikiran menurut dia nurunin gue cuek aja. Itu menurut dia. Tapi kalau gue ini kan orangnya ngalem gitu. Maksudnya setiap gue punya temen, mau itu wartawan mungkin kalian udah tahu dah gue gimana sih orangnya. Kalau apa sih, gue tuh selalu menservis orang ya, karena kan gue kerjaan aslinya pengacara ya, jadi gue nggak bisa cuek gitu. Nah, dalam keadaan gue baru nyebrang, masa baru nyebrang tiba-tiba oke lah, kalau pun misalnya jambret lagi keliling, kok pas banget gue baru turun. Kalau emang itu jambret, gue tuh megang handphone, megang tas loh, pasti yang diambil handphonenya 3 lagi waktu itu, atau tas gitu. Nah itu kan kalau nyempil, nah ini jadi emang ibaratnya sudah disetting, tapi kan kita nggak tahu bagaimana ya, kita lihat aja lah. Mudah-mudahan Polsek Sawah Besar, Kapolsek yang baru segera diatensi Pak ya, ditunggu. Terima kasih.